Sekarang saya akan berbicara tentang Dedip. Ini adalah sebuah buku yang sangat bagus ditulis oleh Seth Godin. Ya, Dedip ini logikanya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Hingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, di teorinya Dedep ini, setiap hidup manusia, apakah Anda ingin kerja, atau bisnis, atau studi, atau apapun yang Anda lakukan, suatu saat Anda akan mengalami Dedep ini. Dedip ini adalah kondisi di mana Anda merasa semuanya jatuh, kok nggak usaha saya nggak ada hasilnya, sebelum akhirnya Anda menjadi sukses. Jadi ada 3 curve ya di hidup ini ya. Kalau ini rewards itu balasan, bisa juga balasan itu berupa misalnya trofi atau mungkin diploma atau mungkin kita menjadi sehat ya, minta mungkin badan kita orang yang ingin diet cepat kurus, itu rewardsnya itu yang ya itu balasannya itu dia bisa kurus ya. Dan ini effort adalah usaha. Nah, pada saat pertama kan semangat tinggi. Ya, semangat tinggi, usaha terus, tapi lama-lama capek juga ya. Kok lama, kok nggak ada hasilnya ya, gitu ya. Nah, kalau nggak ada hasilnya, orang itu biasanya cenderung berhenti di sini. Di inilah di orang yang cenderung berhenti di sini, misalnya diet nggak kurus-kurus, akhirnya dia keluar, akhirnya dia nggak benar-benar kurus. Padahal kalau diteruskan sedikit dia akan berhasil. Ada orang yang ingin kaya, dia berusaha keras ya buka bisnis, tapi kok nggak ada ini ya, nggak ada pelanggan atau apanya. Kalau dia quit di sini, dia nggak akan berhasil seumur hidup. Tapi kalau dia teruskan, ya nggak apa-apa, nggak ada pelanggan, aku terusin aja usaha. Lama-lama orang jadi tahu usahanya dia. Akhirnya dia menjadi berhasil gitu. Ada orang yang pada saat usaha itu berhasil, kemudian jatuh lagi. Berhasilnya sedikit, kemudian tambah lama tambah jatuh. Ini disebut kuldesak, jalan buntu. Kalau sudah menghadapi jalan buntu, adalah wise Anda meninggalkan ini dan memulai sesuatu usaha baru. Ya, jadi caranya untuk melihat apakah ini apa namanya kuldesak kuldesak atau dedip, dilihat dulu. Kalau dedip itu biasanya kita jatuh tapi kita mulai merasakan hasilnya pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi kalau kuldesak tidak ada hasilnya gitu, hasilnya sedikit kemudian turun lagi, kemudian tambah lama tambah turun. Ada juga disebut declive, jadi kita mulai usaha keras, semangat semangat tinggi, hasil mulai ada hasilnya bagus bagus bagus, tapi tiba-tiba jatuh sekali. Jadi dalam kedua kondisi ini kita berhak untuk berpikir ulang. Mungkin ini bukan untuk kita, kita coba lainnya. Tapi jangan pernah menyerah pada keadaan karena itu pasti ada pelajaran hidup ya. Kita pasti diberi ajaran sama Allah. Mungkin kamu gagal di sini. Kenapa? Mungkin kamu belum siap untuk mendapatkan ini rewardnya. Jadi kamu jatuh dulu, gagal. Kemudian kita mulai lagi. Akhirnya kalau kita tahu proses dedip ini, ya seperti di surat tadi ini, Allah tuh sangat dekat. Jadi pada saat itu ya orang Islam ya di apa dibunuh, disiksa dan sebagainya, sampai orang-orang sahabat Nabi Muhammad tanya, di mana pertolongan Allah? Allah itu sangat dekat, pertolongan Allah sudah dekat. Mereka berada di Dedip. Setelah itu betul kan, mereka hijrah ke Madinah dan akhirnya menjadi sukses sampai sekarang. Jadi Dedip itu ya fasenya itu sulit, membosankan. Terjadi setelah semangat awal hilang, tapi sebelum kesuksesan datang, gitu ya. Jadi nggak semua kesulitan ada tanda untuk menyerah ya. Kadang justru kesulitan sementara itu disebut dedip adalah bagian dari proses menuju hasil yang besar. Ujian adalah bagian dari proses naik derajat. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi ini mirip dedip, fase itu sulit dan wajar, tapi harus dilewati untuk membuktikan kualitas iman dan ketekunan. Kesabaran dalam dedip itu mendapat pahala yang besar. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, ya kan? Ya seperti ini tadi, ada kesulitan, ada kemudahan, kemudahannya lebih banyak 2 kali lipat. Diulangi 2 kali kan dalam surat ini, dalam surat Al-Insyirah 2 kali. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya.
Tapi kita harus tahu kapan berhenti ya. Berhentinya misalnya Rasulullah berhijrah saat Mekah benar-benar tidak kondusif lagi untuk dakwah, orang Islam dibunuh dan disiksa. Itu adalah kudesak versi Islam gitu. Ya, ini jadi fase sulit sebelum kesuksesan itu seperti surat Al-Baqarah ya, 214 ya. Kalau banyak orang menyerah saat sulit datang ya. Kemudian yang bertahan melewati dedip akan menjadi terbaik ya.